Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Teguh Murianto. Di video ini kembali kita akan belajar kali ini tentang materi teknologi informasi dan komunikasi, masih di mata pelajaran informatika untuk kelas 10. Oke, terus saksikan ya. Oke, baik teman-teman, untuk materi ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi, masih di mata pelajaran informatika. Ya, tujuan pembelajarannya adalah pertama melakukan integrasi aplikasi perkantoran. Aplikasinya apa saja nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua dapat menggunakan fitur-fitur pada aplikasi perkantoran. Kemudian mampu untuk membuat folder kerja dan menggunakan mesin pencarian untuk melakukan pencarian di internet ya, di internet secara efektif. Nah, apakah itu aplikasi perkantoran? Ya, aplikasi perkantoran ini adalah kumpulan atau rangkuman beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor. Ya, tidak cuma di kantor, mungkin di sekolah, mungkin di instansi yang lain ya. Karena berupa aplikasi, fitur-fiturnya sudah tersedia dan dapat langsung digunakan oleh kita, oleh pengguna, oleh user tanpa harus membangun sendiri. Jadi aplikasinya sudah disediakan, kita tidak perlu untuk membuat aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman. Jadi kita tinggal pakai saja. Ya, secara umum aplikasi perkantoran ini terbagi menjadi beberapa jenis menurut kegunaan dan fungsinya tentunya. Nah, ada 3 yang sering digunakan atau yang paling banyak digunakan oleh baik pekerja kantoran, mahasiswa, ataupun peserta didik, siswa, dan juga beberapa pengajar-pengajar lain. Nah, yang pertama ada aplikasi pengolah kata atau word processor. Ya, aplikasi ini tentunya fitur utamanya digunakan untuk membuat atau mengolah dokumen, misalnya untuk membuat surat menyurat ya, kemudian untuk menyusun laporan ya, laporan-laporan yang lain. Contoh-contoh aplikasinya nanti ada Microsoft Word, kemudian Anda bisa menggunakan Open Office Word, bisa juga menggunakan Google Docs atau yang lainnya. Kemudian yang kedua ada aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet. Ya, aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk mengelola data yang disajikan dalam bentuk lembar kerja, biasanya dalam bentuk angka ya. Misalnya Anda akan membuat laporan data keuangan ya yang menggunakan tabel, ada menggunakan rumusnya di situ ya. Akan mudah sekali menggunakan aplikasi ini, pengolah lembar kerja. Nah, contoh aplikasi spreadsheetnya, aplikasi yang sering digunakan misalnya Microsoft Excel. Nah, ada juga nanti Open Office Spreadsheet, ada Google Sheet, dan lain-lain ya. Jadi untuk membuat aplikasi-aplikasi yang berbentuk tabel, Anda akan lebih mudah menggunakan Microsoft Excel misalnya. Kemudian yang ketiga yang banyak digunakan juga adalah aplikasi untuk presentasi. Nah, aplikasi ini fitur-fitur utamanya digunakan untuk membuat slide ya, slide presentasi agar lebih mudah menyampaikan sebuah pesan ya, dan juga menghasilkan nanti slide yang menarik agar penonton atau pendengar dari materi kita tidak bosan. Jadi dengan membuat slide yang menarik akan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, contoh perangkat lunak atau aplikasinya yang sering digunakan misalnya ada Microsoft PowerPoint, kemudian ada Open Office Presentation, ada Google Slide, kemudian ada yang lain-lain lagi ya. Oke, kita bahas dulu tentang aplikasi untuk Microsoft Word ya. Aplikasi ini seperti yang saya sampaikan tadi digunakan untuk membuat beberapa dokumen, membuat proposal misalnya, kemudian untuk menuliskan naskah, misalnya naskah film, naskah drama, skenario, dan lain sebagainya. Nah, di video saya sebelumnya di channel ini sudah saya buatkan tutorialnya untuk Microsoft Word ya, seperti yang ada di gambar di samping. Ada cara cepat belajar Word bagi pemula. Jadi Anda yang masih pemula belum tahu sama sekali tentang Microsoft Word bisa menyaksikan di video ini. Kemudian ada cara mudah membuat grafik
ya di Microsoft Word, cara membuat grafiknya bagaimana, kemudian cara mudah mencari kata, misalnya kita akan mengubah kata yang salah ya, jadi ada beberapa kata yang salah akan kita rubah biar otomatis tidak memakan waktu yang lama. Bagaimana caranya nanti bisa disaksikan di video ini. Kemudian nanti ada beberapa trik rahasia dari Microsoft Word. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang Microsoft Excel ya. Di sini digunakan untuk mengelola data yang ada di lembar kerja atau di spreadsheet. Nah, bisa juga mengolah data angka yang berupa tabel, kemudian membuat grafik juga bisa seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sama seperti Microsoft Word, saya pun sudah membuatkan video tutorialnya. Di video-video sebelumnya ada di gambar di samping. Ada saya buatkan di situ video tentang bagaimana cara mengunci lembar kerja Microsoft Excel. Kenapa dikunci? Ya agar misalnya data kita tidak dibuka sembarangan orang. Misalnya di situ ada data private yang tidak boleh orang lain lihat, misalnya data penggajian karyawan, ada data-data penting lainnya yang memang tidak boleh orang lihat. Ya, kemudian ada cara merubah file Excel menjadi Microsoft Word ya agar bisa digunakan dengan mudah. Kemudian ada membuat grafik di Microsoft Excel dan juga rumus-rumus Microsoft Excel yang sering dipakai di dunia kerja. Nah, rumus-rumusnya apa nanti Anda bisa saksikan di video yang ada di samping. Nah, berikutnya ada tentang Microsoft PowerPoint. Ya, seperti saya sampaikan tadi, fungsinya adalah untuk pertama membuat slide presentasi ya. Membuat slide presentasi tentunya agar lebih menarik, jadi penontonnya atau pendengarnya menjadi tidak bosan. Kemudian membuat materi-materi pengajaran untuk disampaikan kepada siswa dan menyampaikan ide atau gagasan juga bisa. Jadi misalnya Anda punya ide atau topik atau tema tertentu, bisa disampaikan melalui slide PowerPoint. Nah, videonya juga sudah saya buat di video-video yang lalu, di video tutorial di channel Teguh Muryanto, ada di gambar di samping ya, bagaimana cara merubah file PowerPoint menjadi PDF ya. Jadi dari file PowerPoint ya yang extensionnya PPT menjadi PDF, bagaimana caranya nanti Anda akan lihat di video yang ada di samping. Kemudian cara merubah ukuran file PowerPoint bagaimana, misalnya Anda mempunyai sebuah file PowerPoint tapi filenya besar sekali. Nah, bagaimana cara mengompresnya atau memperkecil file tersebut? Caranya ada di video tutorial di samping. Nah, kemudian ada lagi aplikasi-aplikasi presentasi selain PowerPoint ya. Ternyata ada aplikasi yang sering digunakan selain PowerPoint yang tidak kalah menarik ya. Bagus juga digunakan sama seperti PowerPoint ya. Videonya ada di channel saya, sudah saya buat sebelumnya ya. Oke teman-teman, itu saja untuk materi tentang teknologi informasi dan komunikasi untuk mata pelajaran informatika untuk kelas 10 ya. Apabila Anda mempunyai pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, selamat belajar, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.